Cilacap terkini, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat beri catatan penting pada Bansos di Kabupaten Cilacap, Telusur Cilacap. Bupati Cilacap, Dr. Samsul Aulia Rahman sosialisasi surat edaran Bupati Cilacap tentang percepatan pembangunan infrastruktur desa dan bantuan bersifat khusus kepada pemerintah desa. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap memberikan beberapa catatan penting dalam pelaksanaan Bansos di Kabupaten Cilacap, Telusur Cilacap. Pak, berkaitan dengan mekanisme Bansos, Pak, ini masyarakat masih belum paham betul berkaitan dengan Bansos. Regulasinya seperti apa, Pak? Kan gini ya, desa itu kan sudah ada dana gitu. Pemerintah kabupaten itu bisa mulai memberikan bantuan khusus termasuk untuk infrastruktur. Dari dulu juga ada Bansos, maka hari ini Bupati terpilih yang periode ini menyampaikan, ini loh surat edaranku, sosialisasi. Nanti akan dibuat perbup peruntukannya untuk apa saja. Misalkan maksimal 100, nanti untuk berapa, untuk apa saja, itu yang boleh. Maka ini bantuan bersifat hibah. Ya, tanggung jawab bupati bukan di sini, tanggung jawabnya di dalam target pembangunan jalan kabupaten. Mandatory spending amandemen keempat itu kita masih baru 31,5 kalau nggak salah persen, harusnya 40%. Nah, maka ini dikejar. Tapi bukan berarti tidak boleh dapat hibah, boleh memberikan hibah, boleh. Nanti kita lihat. Nah, mendapatkannya untuk apa saja, inilah perbup yang mau dibuat berangkat dari surat edaran, begitu. Iya, Pak, Bansos sering disalahgunakan, Pak, oleh oknum, tanda kutip. Mungkin menjadi pintu masuk ladang bancakan, Pak, Bansos ini, Pak. Tanggapannya apa dari unsur DPRD sebagai fungsi pengawasan, Pak? Kalau saya di setiap lini kehidupan, penyelewengan kadang ada, potensi ada. Makanya dalam mengelola pemerintahan ada trias politika, eksekutif sebagai eksekutor, kemudian ada DPD sebagai legislator, pembuat teknik dan pengkontrolling, ya. Kemudian ada yudikatif, pada kurang ajar ya nanti yudikatif yang masuknya. Maka dari itu kita harapkan yang seperti tadi disampaikan Pak Sani dan teman-teman media tidak terjadi. Bismillah. Maka tadi saya sampaikan bismillah lah, mengelola, mengabdi, kerja itu ibadah, sing pada selaman, selumun selamat. Saya selalu sampaikan. Jadi kalau cinta bahasa enggak juga sih, enggak juga. Nah, peruntukannya, manfaatnya menurut Bupati, Bansos itu untuk apa saja, itulah nanti perbup yang keluar. Perbup menurut Bupati karena Bupati terpilih, tapi itu bukan menyangkut renja. Itu bukan renjanya diplomatis ya, itu bantuan khusus. Kalau renjanya diplomatis ada sendiri. Gitu. Ya, artinya kemarin ada fenomena bahwa Bansos beberapa desa itu dicoret dan tanda kutip ada pameo bahwa pencoretan itu di Kulonril, Pak. Ini anggapan itu gimana, Pak? Ya tidak hanya kemarin. Kalau nanti kan gini, ini kan lagi perbup mau dibuat ada SS 400 maksimal. Bukan terus dikasih 400, bukan. Siapa yang mengusulkan? Karena duitnya terbatas. Maka kita desain. DPRD boleh menyampaikan, kamu berapa masyarakat yang melalui kamu menyampaikan nilai segini. Lebih nggak boleh, misalkan. Karena kalau enggak ya jebol anggarannya. Nah begitu dicoret mesti memenuhi unsur, beberapa unsur. Nanti kan yang bahas bukan di ini, bahasnya di tim anggaran dan badan anggaran. Ya. Jadi dicoret dan dicoret sebelum masuk menjadi paripurna, semua hal bisa terjadi. Tidak. Contoh-contoh, PUPR sampai hari ini tidak punya gedung, ya nggak? PUPR itu pernah diusulkan, dicoret, direvokasi oleh eksekutif sendiri. Maka saya ngomong, Bupati memberikan hibah kepada semua, tidak hanya kepada desa ya. Silakan, tapi kita akan lihat neracanya. Kemudian kita lihat RKPD-nya, kita akan lihat RPJMD-nya. Tapi saran saya, selesaikan kewajibannya dulu juga. Jangan sampai malah Cilacap nggak punya kantor-kantor dinas yang dinas itu krusial misalkan. Jalan-jalan kabupatennya mana rusak misalkan. Kewajiban dulu baru sunnah. Sunnah dapat pahala, tapi kalau kewajiban dijalankan juga
nanti jadi salah. Ya artinya ketika hari ini sosialisasi anggapan kepala desa bahwa saya akan mendapatkan anggaran 400 bansus. Enggak. Ya, enggak anggapan. Enggak. Ya. Kepala desa itu cerdas-cerdas, pintar-pintar tahu sosialisasi itu karena kepala desa udah lama dan bansus itu sudah dari dulu ada. Jadi kalau disampaikan media kepala desa berangkat dapat 400 juga enggak. Saya kenal kepala desa. 70% kepala desa dengan saya dekat. Jadi artinya apa? Saya tahu persis kepala desa paham. Hanya tadi di belakang ramai, kayaknya peruntukannya. Ini kok ada yang WA, kok jadinya dibentuk kayak juksung gitu loh. Ada mestinya mereka memilih kepada swaklola begitu pertentangan itu. Tapi kalau apakah itu 400 menjadi hal yang pasti, kepala desa udah tahu kok. Enggak. Jangan diartikan kepala desa bodoh, kepala desa pinter-pinter kok. Mereka juga terbiasa dengan RPJMdes, RKPdes, dan APBdes. Ini kan bupati tingkat desa, sama prosesnya. Ya, Pak, sampaikan Pak kepada masyarakat, khususnya masyarakat di desa dan kepala desa dan unsur BPD berkaitan dengan sosialisasi hari ini, Pak. Silakan. Ya, yang ingin saya sampaikan satu hal. Kalau perbuknya nanti jadi itu kan soal kemenangan dari bupati. Nah, supaya mendapatkan maksimal, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang potensi mengusulkan salah satu anggota dewan di tempat itu, maka berbaik-baiklah. Dalam artian yang baik-baik dan benar. Yang kedua, supaya bisa mendapatkan tambahan anggaran. Yang kedua, coba nanti yang diusulkan di tiap desanya yang prioritas. Dan kepala desa juga berkomunikasi dengan kadus, dengan BPD, dengan sekdes, buat rencana mana yang prioritas. Sehingga tahun pertama kita bangsanya akan usulkan ini, yang kedua ini, ketiga ini. Nah, ini dibahas karena satu kali lagi pembangunan untuk desanya, bukan untuk saya, bukan untuk siapa, untuk masyarakat desanya. Jadi pesan saya kepada kepala desa, kepada semuanya stakeholder, jadikan dana yang mumuan ini turun tapi menjadi kebutuhan dan menjadi menutup kebutuhan masyarakat banyak gitu. Kalau dewan tidak ada dorongan percepatan pembangunan adalah nanti ini bupati kan sudah mencanangkan rencana awal RPJMD yang 30 hari 1 bulan setelah dilantik sesuai dengan Permendagri nomor Permendagri 86 ya, itu di dalam pasal 42 menyampaikan konsultasi di dalam konsultasi rencana awal sudah dilakukan, kemudian pasal 72 selesai harus 6 bulan. Sekarang ada Mendagri terus menteri di huruf F itu 10 hari setelah disampaikan kita harus sudah memberikan tujuan rencana awal, baru nanti akan dibahas pansus. Nah, visi misi bupati itu tertuang dalam RPJMD. Berarti otomatis ya Pak ya? Iya, 1 tahunnya nanti RKPD. Tapi visi misi dan target bupati adalah berkaitan kewajiban. Contoh jalan kabupaten hanya boleh memberikan bantuan bersifat khusus. Pansus ke desa boleh. Jadi kalau 400 itu maksimal, bisa diisi, bisa tidak. Bisa diisi, bisa tidak, karena bukan terus dikalikan, bukan. Bisa diisi karena memberi bantuan, maka bantuan ini karena hibah, nanti ada persetujuan dari DPD. Yang tidak bisa diganggu adalah Pergub RKPD berkait dengan Renja. DPD tidak boleh terlalu jauh masuk dalam perencanaan. Itu amar putusan MK perencanaan Pak RKPD karena sudah ada perda yang disepakati bersama. Tapi beda hibahnya. Ini lagi bicara hibah. Bicara hibah pansus. Maka bupati memberikan kisi-kisi. Ini SE-nya. Sebenarnya bupati membuat pergub maksimal begini untuk ini, untuk ini. Jadi siapapun yang menyampaikan aspirasi DPD masyarakat nanti akan turun anggaran sesuai dengan peraturan bupati itu. Kalau tidak ada yang majukan ya enggak, maka saya minta ada wakil rakyat namanya DPD di Dapil. Silakan kepala desa berbaik-baik dengan para wakil rakyat supaya rakyat juga bonding dengan wakilnya untuk bisa diperjuangkan, diusulkan, mendapatkan bantuan khusus. Supaya apa? Pembangunnya bisa tidak hanya mengandalkan DD tapi bisa salah satu mengandalkan pansus. Begitu. Terkait PSN sendiri gimana Pak? Apa kan berdampak juga untuk Dewan sendiri gimana?
efisiensi ingat ya, kalau bansos itu dari PAD. Kalau efisiensi Mendagrinya itu adalah dana bagi hasil dan transfer ke daerah. Yang diefisiensi adalah dana-dana dari pusat, ya bukan dari PAD. Dan ini kaitan dengan PAD, jadi nggak ada hubungannya. Justru ini bupati barangkali melakukan terobosan. Barangkali DD-nya kurang, desanya luas, sehingga kita perlu, tapi perlunya apa? Menurut bupati, visi misinya ini desanya terbantu dalam begini, karena rakyat tidak tentu jalan nasional, kabupaten atau desa pada data rusak, bupati disalahkan, kadesnya disalahkan juga sama kabupaten. Kalau kewajiban bupati adalah jalan kabupaten, gubernur provinsi. Kalau ada orang kecelakaan di jalan kabupaten karena jalan rusak, bupati akan disalahkan dalam undang-undang. Mandatory spending bukan jalan desa. Tapi kalau hari ini surat edaran pagar Pergub nanti adalah peraturannya yang bisa diturunkan bansos itu dasar operasionalnya nilai dan peruntukannya. Di luar Pergub tidak boleh jenis dana. Terima kasih. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.